Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Gimana liburannya? Terima kasih. Gimana liburannya? Menyenangkan? Jalan-jalan? Jalan-jalan Pak Ustaz. Dari rumah ke masjid jalan, dari masjid ke rumah jalan. Alhamdulillah. Anak-anakku yang soleh dan salehah, ya. Masa-masa libur sudah lewat. Insya Allah beberapa hari lagi masuk sekolah. Udah siap masuk sekolah? Sudah siap masuk sekolah? Anak soleh sudah siap masuk sekolah? Sudah. Pakai seragam yang ada apa yang baru? Yang baru. Bukunya yang ada apa yang baru? Yang ada bukunya baru Pak Ustadz, yang lama dikiloin. Na'udzubillah min zalik. Jangan ya. Oke. Anak-anakku yang soleh dan salehah, jika orang tua ada rezeki terus dibelikan baju baru, buku baru, alhamdulillah. Kalau orang tua rezekinya belum ada, jangan nangis. Mau nangis jengker, nggak mau sekolah kalau nggak baju baru. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Nggak mau sekolah kalau nggak pakai buku baru katanya. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang tua ada rezekinya terima, kalau nggak ada terima juga. Insya Allah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan untuk menyambut masuk sekolah. Ya, masuk sekolah. Ada salah satu makalah dari Syekh Ibnu Athaillah, ya, kurang lebih berbunyi, man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Ya. Apa sih artinya? Jadi gini, insya Allah kalau di awal sekolah niatnya bagus, ya Allah saya niat pengen sekolah, pengen menuntut ilmu, pengen belajar, dan belajarnya rajin, insya Allah di akhir semester nilainya bagus, ya, nilainya bagus. Jadi kalau awalnya udah bagus, insya Allah akhirnya juga bagus, insya Allah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan, ya. Di antaranya yang pertama, harus bisa mengatur waktu lagi, ya. Yang kemarin liburan tidurnya jam 9, tidurnya jam 10, tidurnya jam 11, tidurnya jam 12, tidurnya jam 1, ada? Nggak ada. Alhamdulillah. Jadi yang kemarin pas liburan tidurnya malam-malam,
besok hari Minggu harus sudah ditata kembali biar subuhnya bangun, biar sekolahnya nggak ngantuk. Coba kalau tidurnya jam 12, tidurnya jam 11, bangun sholat subuhnya kesiangan, sekolahnya sambil ngantuk. Kalau ngantuk paham nggak guru jelasin? Enggak. Naudzubillah min dzalik. Insya Allah ya. Yang pertama adalah kita harus bisa mengatur waktu ya, anak-anakku yang soleh-soleha dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Biasanya yang ngatur waktu tidurnya orang tua. Kalau orang tua sudah katakan anak soleh, ayo istirahat, siap ya, iya ayah atau iya bapak ya, atau iya ibu, waktunya istirahat. Itu namanya anak soleh. Ya nggak soleh gimana? Dipanggil orang tua, tong, udah jam 9 tidur, ogah ya. Siapa yang jawab gitu? Ada yang jawab orang tuanya ogah ya. Kalau seperti ini jawabannya, naudzubillah min dzalik, nanti tidak jadi anak yang soleh. Jadi pertama ya, harus bisa mengatur waktu. Kalau orang tua sudah panggil untuk tidur, maka belajarnya cukup, main HP-nya cukup, jajannya cukup, pulang ke rumah cuci kaki, langsung tidur. Sebelum tidur baca doa. Insya Allah anak-anakku yang soleh dan soleha, pertama ya, yang pertama kita harus bisa mengatur waktu tidur. Ini penting karena kalau tidurnya lewat nanti bisa-bisa jadi sakit apa biasanya? Kalau tidurnya kelewatan atau kemalaman, yang paling sering sakit mata. Jadinya apa? Jadinya mengantuk ya. Insya Allah. Lalu yang kedua, kalau sudah bangun subuh jangan tidur lagi ya. Kalau sudah bangun ketika azan subuh berkumandang, orang tua bangunin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang tua bangunin ya, orang tua bangunin. Ada yang dicipratin air, ada anak soleh, ada yang bangun tidurnya dicipratin air, ada yang bangun tidurnya disenggol-senggol kakinya biar bangun, ada yang saking nggak bangunnya diguyur kepalanya, ada ya, ada. Nah kalau sudah bangun jangan tidur lagi. Ngapain? Ambil wudhu, sholat subuh. Habis subuh ngapain? Siap mandi, pakai seragam, sarapan, lalu jam 6 sudah salaman orang tua, pamit berangkat ke sekolah. Bisa insya Allah ya. Jadi orang tua itu bangun tidurnya macam-macam tadi. Ada yang dicipratin air udah bangun, ada yang dipanggil namanya, Fulana, Aisyah, dipanggil namanya doang udah bangun ya. Ada yang perlu digerak-gerakin kakinya, dikelitikin biar bangun. Ada lagi yang sampai disiram ya. Ada yang bangun tidur nggak disiram tapi basah, ngapain? Ngiler ya, ngiler ya. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, kalau sudah bangun tidur jangan tidur lagi, harus semangat ya, harus semangat setiap hari. Insya Allah. Yang berikutnya, setelah bangun tidur, sholat subuh,
ya, habis sholat subuh mandi biar seger badannya, ya. Ada yang sekolah nggak mandi? Ayo, siapa yang sekolah nggak mandi? Ada. Sekolahnya masih belekan, sekolahnya masih berantakan rambutnya, masih bau iler katanya, ya. Supaya tidak seperti itu, maka habis sholat subuh mandi biar nggak ngantuk. Habis itu ngapain? Pakai seragam. Kalau semalam bukunya belum dirapihin, paginya ayo rapihin bukunya, ya. Kita harus jadi anak yang rajin, insya Allah, supaya nanti akhirnya kita menjadi anak yang soleh dan anak yang cerdas. Berikutnya, anak soleh dan soleha setelah sudah rapi pakai seragam, sudah siap semua bukunya, sarapan apapun yang diberikan oleh orang tua kita makan. Jangan pilih-pilih, ya. Nggak mau nasi uduk, maunya nasi kuning. Oh, nggak mau nasi, maunya bubur. Nggak mau sekolah. Nggak mau, nanti ujung-ujungnya nggak mau sekolah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini adalah kebiasaan yang bagus, ya. Insya Allah, ya. Kalau kita lakukan satu hal dan satu hal ini, satu demi satu kita lakukan. Tadi tidurnya jangan terlalu malam. Kalau orang tua sudah panggil untuk tidur, maka kita langsung tidur. Yang kedua, kalau sudah dibangunkan, langsung bangun. Baik. Anak soleh dan soleha, banyak versi doa belajar. Yang paling singkat tadi, ya, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Itu yang paling pendek, yang paling ringkas. Yang penting sebelum belajar kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan pemahaman. Mau itu sekolah di SD atau di MI, mau SD swasta atau SD negeri, mau MI swasta atau MI negeri, biasakan sebelum belajar membaca doa supaya kita mudah menerima penjelasan dari guru. Insya Allah. Kalau Allah sudah melihat, oh si Otong, si Fulan, ya namanya si Muhammad, oh dia baca doanya tulus minta sama aku, kata Allah, aku berikan pemahaman kepada dia. Insya Allah paham.